Dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Teman-teman semua sehat ya? Alhamdulillah Pak. Nggak bosan ketemu saya? Tidak dong. Kenapa Willy? Sebenarnya itu Pak, apa namanya? Sebenarnya apa coba? Ayo ngaku. Siapa yang bilang sebenarnya tadi? Lanjutin. Dalam hati aja Pak. 4L ya? Ya Teis. Terisma 4L ya? Tahu 4L nggak? Tahu Pak. Apa itu? Lo lagi. Ah iya, lo lagi. Saya ganti ya sama dosen lain ya. Saya juga bosan sebetulnya sama kelasnya Willy. Sama Bapak aja lah Pak. Saya apalagi Rifana tuh yang absennya pertama terus. Yang gabung joinnya selalu di awal. Kalau nggak Rifana, Ildi. Pulsanya banyak kayaknya ya. Oke, teman-teman semua, hari ini sampai dengan 16 kali ke depan, ada sesuatu yang baru mungkin insya Allah ya. Saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi mata kuliah Islamic Entrepreneur. Islamic Entrepreneur ini apa ya sebetulnya? Karena jujur ya, sebetulnya Anda sudah praktek wirausaha. Dede, Willy, Dini, Hetty, Rifana, kan kemarin sudah kakak UKAM kan ya? Udah belum kakak udah? Sedang melaksanakan Pak. Oh, sedang proses. Ya, artinya prakteknya sudah, sedang berjalan. Terus sekarang lagi dapat mata kuliah entrepreneur juga ya, wirausaha ya. Dosennya siapa wirausaha? Pak Wildan. Siapa dosennya? Iya Pak. Dan Pak Wildan. Barusan saya juga ngajar 3 mata kuliah, makanya tadi saya lagi nonton bareng sama kelas 7A tadi ya. Nonton film wajib untuk kewirausahaan ya. Nonton film Mary Riana. Tapi selain wirausaha, Anda juga dikasih bekal mata kuliah Islamic Entrepreneur. Saya masih bingung nih. Ada yang tahu nggak Islamic Entrepreneurship itu apa sih? Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu saya? Naila mungkin? Atau Muhammad Aminuddin? Wih, Kang Gunda rambutnya makin panjang aja, Kang. Dikuncir lagi. Wah, kayak Jagger kan. Aduh, punten ini saya recording ya nanti live di YouTube. Kang Gunda jadi ngetop nih. Ada yang tahu nggak Islamic Entrepreneur itu apa sih? Apa ya? Ada yang tahu? Pengusaha Islam. Pengusaha Islam. Pengusaha Islam. Pengusaha Islam. Apa pengusaha itu nggak Islam? Oke. Baik, pengusaha Islam. Ya, kita coba kulitin ya. Teman-teman semua, mata kuliah ini 2 SKS. Lalu tebaran mata kuliahnya teman-teman sudah perhatikan di sana. Dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Ada beberapa materi yang nanti bersinggungan dengan manajemen ya, sistem informasi manajemen, termasuk mata kuliah ada di sumber daya manusia ya. Saya pikir semester 7 pastinya sudah cukup dewasa untuk mensikapi mata kuliah ini, apalagi Anda 1 langkah lagi wisuda ya. Amin. Udah kepikiran skripsinya, judulnya apa? Udah? Belum? Kalau udah ditanya skripsi langsung stres. Aduh Pak, jangan tanya skripsi sekarang. Loh, tanya skripsi itu harus sekarang. Karena untuk persiapan skripsi itu nggak kayak teman-teman UTS UAS ya. Besok UTS UAS malamnya belajar. Nggak bisa gitu. Skripsi itu harus disiapkan paling nggak 2 semester. Nah, jadi teman-teman sudah mulai ngulitin nge-breakdown, walaupun belum dapat dosen pembimbing sudah mulai nyorat-nyorat tuh mau dibawa kemana skripsi. Nggak bisa langsung jalan. Skripsi itu coba deh tanya sama para kelas. Kalau mau dapat yang bagus, dapat A,
dan bisa dapat beasiswa langsung S2, skripsinya, jurnalnya harus tepat. Oke, ini mata kuliahnya. Aturan mainnya pasti sudah paham ya. Kita belajar dari jam 1, siang-siang ini enaknya tidur siang, itu makanya Dede sudah riap-riap tuh, ngantuk. Kuliah dari jam berapa, Dek? Dede nggak dengar suara saya. Kuliah dari jam berapa, Dek? Atau pagi ada kuliah nggak kelas itu? Dari pagi, Pak. Wih, dari pagi. Nah. Oke, ya. Jadi ini jadwalnya. Lalu, nah, yang sedikit berbeda di sini, teman-teman. Ya. Nah, sedikit berbeda. Tolong di apa ya? Dipahami dan tolong diikutin ya. Aturan main nilai. Jadi untuk absensi tetap sama 15%. Cuma begitu semester 7 agak ketat nih teman-teman. Agak ketat ya, agak ketat. Kenapa? Karena saya sempat disentil sama BHK. Jadi untuk ikut UTS minimal pertemuan 5. Jadi kalau nggak sampai 5 nggak boleh ikut UTS. Itu ketentuannya dari BHK. Saya disentil ya ada beberapa mata. Biasanya ada beberapa mahasiswi atau mahasiswa yang pertemuan 4 tiba-tiba ikut UTS. Nah, sekarang saya lurusin nih. Jadi untuk di sini saya nggak mau disentil lagi sama BHK. Jadi untuk UTS kalau UTS itu pertemuan ke-8 berarti minimal harus kuliah 5 kali baru bisa ikut UTS. Nah, untuk UAS berarti minimal karena pertemuan UAS itu pertemuannya 15-16 harus 10 kali. Nah, yang berbeda adalah teman-teman UAS kita tidak ujian. Jadi UAS ini adalah presentasi kelompok. Jadi saya mau outcome dari kelas ini adalah teman-teman nanti berkelompok, mau pakai kelompok kakak UKAM boleh, mau kelompok baru boleh, yaitu proposal bisnis model Islami. Nah, jadi nanti teman-teman pertemuan 15-16 insya Allah akan bergantian per kelompok presentasi tentang proposal bisnis yang model Islami. Jadi bukan esai, ya, bukan multiple choice, tapi saya ambil nilai dari presentasi proposal bisnis yang Anda buat secara bersama-sama. Nah, kelompoknya atau bisnisnya boleh yang pakai KKU, tapi nanti dipoles secara Islami. Bukan secara manajemen ya, bukan secara manajemen, bukan secara finansial, tapi ke arah Islami. Struktur organisasinya, timeline bisnisnya juga yang jangka panjang. Karena Rasulullah maunya jangka panjang. Mau yang bisnis itu, bisnis Islam itu nggak mau cuma bisnis Islam cuma sekarang jualan besok tutup. Bisa. Tapi 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, sampai dengan 10 tahun ke depan timeline bisnis teman-teman mau seperti apa. Itu direncanakan ya. Mau nanti masing-masing anggotanya berangkat umroh, sebutkan. Tahun berapa rencana masing-masing berangkat umroh. Jadi ada target dari masing-masing kelompok bisnisnya. Misalnya kelompok Risma atau kelompoknya Naila atau kelompoknya Dede 5 tahun dari sekarang atau 3 tahun dari sekarang per anggotanya dari mulai direkturnya, sekretarisnya, gantian berangkat umroh. Nah itu timeline bisnis. Pencapaian itu nanti diukur. Nah, strategi properti marketingnya seperti apa. Nah, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman. Jadi yang sedikit membedakan adalah kita mata kuliahnya mengarah ke KBK. Jadi berbasis kompetensi. Kompetensi apa? Kompetensi Islam Entrepreneur. Jadi kewirausahaan yang berbasis keislaman sesuai dengan kampus kita, Al-Azhar Mesir. Nah, sampai di sini dulu role-nya. Ada pertanyaan, teman-teman? Aturan main dari penilaian mata kuliah Islam Entrepreneur. Silakan, yang mau ditanya. Kang Guna, Risma, Rifana, geleng-geleng berarti cukup jelas atau geleng-geleng malah bingung. Ya. Ada pertanyaan untuk role-nya? Silakan. Cukup jelas, cukup dipahami, Betty? Jelas, Pak. Jelas ya, Kak Aceng juga jelas ya. Jadi sekali lagi
kehadiran tadi sudah jelas, tugasnya seperti biasa ya, lewat Google Classroom, ya, tugas pertama, kuis, tarian, dan seterusnya. UTS tetap sama ya, kita UTS bareng-bareng dengan jadwal kampus. Ada beberapa soal yang diselesaikan, UTS, 20%, yang membedakan adalah UAS-nya. Ya, jadi saya mau memoles lagi proposal bisnis yang di KKU dan proposal bisnis yang di mata kuliah kewirausahaan. Pasti mata kuliah kewirausahaan juga pasti bikin proposal. Nah, disempurnain tuh di Islamic Entrepreneur. Jadi proposalnya excellent. Ya, berbasis ekonomi iya, berbasis finansial iya, berbasis Islamik juga iya. Makin keren. Kalau nggak ada, kita masuk lagi. Nah, pencapaiannya ini teman-teman. Jadi pencapaiannya, insya Allah teman-teman yang hadir di kelas ini, ya nanti menimba ilmu Islam Entrepreneur, mudah-mudahan goalnya kalau memang jadi pengusaha, jadi orang sukses, mudah-mudahan bisa berkah. Nah, karena belajarnya, entrepreneurnya ke arah agama. Oke, kita akan belajar bagaimana pengusaha itu bertakwa, bagaimana pengusaha itu punya moral, punya etika, dan punya tanggung jawab yang bukan terhadap bisnisnya, tapi terhadap lingkungan, juga terhadap karyawan yang karyawan yang ada di dalam organisasi teman-teman, yang ada di bisnisnya teman-teman. Ya. Keterampilannya ini, ya, jadi kami ingin melihat bagaimana teman-teman menciptakan dan mengembangkan ide bisnis secara Islam, lalu mampu bertanggung jawab dengan mengimplementasikan ilmunya, baik manajerial, finansial, masuk keagamaan. Ya. Oke, sip. Nah, ini saya lewatin teman-teman. Nah, ini daftar pusakanya. Ini buku-buku yang bisa teman-teman cari, ya. Nah, teman-teman miliki. Termasuk kalau Al-Quran dan Hadis, insya Allah teman-teman sudah ada. Ada buku dari Ustadz Valentin Edisi yang cukup bagus ya, 2 buku yang arah ke Muslim, jangan mau jadi orang gajian seumur hidup. Itu bagus banget. Namanya memotivasi kita menjadi seorang yang membawa keberkahan atau kebermanfaat buat orang lain. Terus ada juga bukunya Ustadz Valentin Edisi, bagaimana mengajari anak berbisnis. Bahwa di Islam sudah dibuat sebuah aturan jelas ya, bahkan anak kecil pun sudah diarahkan untuk berbisnis, belajar untuk bermandiri, berdikari. Lalu ada buku Nur Shadiq Iskandar, The Great Ways, tentang pengantar Islam juga, dan yang lain-lain, The Power of Islam. Silakan teman-teman cari ya. Oke, nah mengawali materi kuliah ini, teman-teman jujur, mata kuliah ini visi utamanya bukan bukan cuma untuk teman-teman belajar menjadi mampu secara finansial ya. Tapi teman-teman, ini misi utama dari mata kuliah ini, saya ingin teman-teman menjadi pengusaha yang juga punya nilai kebermanfaatan buat agama. Nah, sekali lagi teman-teman, ini semester 7, berarti 1 semester lagi sudah, berarti teman-teman sudah mulai punya 2 opsi, 2 pilihan. Mau mencari kerja jadi karyawan yang baik atau menjadi pengusaha yang baik. Pasti pilihan cuma ada 2. Ya. Kan nggak mungkin teman-teman milih nganggur. Lulus dari wisuda, opsinya cuma ada 2. Mencari kerja kalau dapat. Kok kalau dapat Pak? Iya. Sampai sekarang pun banyak alumni Anda masih belum dapat kerja. Kenapa? Ya, tadi yang sudah saya sering kompetensinya masih kurang bisa bersaing sama generasi muda di luar sana. Karena hanya mengandalkan ijazah itu sulit untuk berkompetisi di tahun-tahun sekarang. Teman-teman, pekerjaan yang sekarang ada tahun depan kemungkinan pasti akan berganti dengan pekerjaan-pekerjaan baru. Yang kedua, pasti punya keinginan untuk jadi pengusaha. Jadi
karena ini materi awalan, jadi saya ingin memberikan fondasi, sedikit fondasi supaya teman-teman bisa paham tentang bisnis secara Islam. Nah, itu ada nasihat teman-teman dari Kiai Haji Maimun Zubair almarhum. Beliau menuliskan nasihat yang cukup menohok ya, kalau dari sisi muslim ya. Nah, kamu kalau jadi guru, kalau jadi dosen, atau jadi kiai, atau jadi karyawan lah, kamu tetap harus punya usaha. Tuh, beliau almarhum mengatakan seperti itu. Karena punya usaha sampingan, kalau kita punya usaha sampingan, hati kita itu nggak selalu berharap pada pemberian atau pembayaran orang lain. Kenapa? Ya iyalah, karena kalau karyawan itu kan ibarat tangan itu ada tangan di bawah, dia mengharapkan gaji dari lain, walaupun atas nama keringatnya dia tetap berharap sama. Lalu beliau juga memberikan nasihat teman-teman, karena usaha yang dari hasil keringatnya sendiri itu barokah. Nah, Ayo Likus, kalau usaha dari keringat, kalau yang dipekerjakan kita ikut orang lain berkah nggak? Berkah, sama-sama berkah. Teman-teman nanti pasti belajar cash flow kuadran ya. Atau teman-teman pasti sudah pernah belajar di manajemen tentang atau di finansial tentang cash flow kuadran. Kuadran yang paling pertama itu adalah karyawan. Teman-teman akan menjadi seorang karyawan, kan employee. Employee artinya apa teman-teman? Karyawan ya. Kalau sudah jadi karyawan, kan nggak selamanya siapa? Risma, terus Akang di sini, Kang Willy, Kang Dede, kan nggak selamanya jadi karyawan. Pasti nanti akan naik level jadi self-employee. Kalau karyawan artinya dia memberikan waktunya buat orang lain untuk dapat uang. Itu employee. Jadi Naila bekerja berarti waktunya dikasih orang lain untuk dapat uang. Itu employee karyawan. Kan nggak mungkin Naila, Risma, Rifana seterusnya jadi orang gajian terus. Pasti suatu ketika ingin naik level. Levelnya naik yang kedua, cash flow quadrant yang kedua adalah self-employee. Ini ngebahas ini dulu ya, Kiai Haji Maimun dulu ya, self-employee. Self-employee itu, self itu berarti apa artinya? Dede. Self. Apa deh? Sendiri, pribadi. Iya. Sendiri. Ya, pribadi atau sendiri. Jadi kalau self-employee artinya kita mempekerjakan diri kita sendiri. Jadi kita mengorbankan waktu kita untuk diri kita sendiri. Contohnya kalau self-employee itu apa? Tukang somai self-employee. Tukang mie ayam self-employee. Teman-teman yang sedang melakukan KKU, itu ketika nanti jualan, itu namanya self-employee. Jadi pedagang itu self-employee. Pedagang ya, bukan pengusaha, beda ya. Bedakan antara pedagang dan pengusaha. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Self-employee, jadi dia bekerja untuk dirinya sendiri. Contoh yang lain apa? Levelnya lebih sedikit, naik sedikit deh. Dokter itu apa? Self-employee. Artis itu self-employee. Artinya kalau dia nggak kerja, dia nggak dapat duit. Itu self-employee. Misalkan Dede jualan somai. Begitu satu hari Dede masuk angin, nggak jualan, dapat duit nggak Dede? Nggak dapat duit. Terisma misalkan punya toko apa ya, toko kelontong atau jualan gado-gado misalnya. Yang ngulek Terisma, yang belanja Terisma, yang layanin Terisma, semua Risma itu namanya pedagang. Nah, begitu satu hari masuk angin selesai, tutup warung, itu self-employed. Jadi dia membayar waktunya untuk dirinya sendiri. Jadi pedagang ya, self-employed itu kalau bahasa kampungnya pedagang, kalau bahasa ekonominya self-employed. Ini keren. Gue nih self-employed, gue self-employed. Ya. Dosen juga gitu, nggak ngajar nggak dapat honor kan self-employed. Habis self-employed, naikin teman-teman. Jangan cuma jadi pedagang, naikin. Jadi yang namanya pengusaha. Jadi yang namanya owner, pemilik usaha. Jadi pengusaha itu yang punya pedagang. Jadi pedagang dimiliki oleh seorang pengusaha. Apa yang namanya ownership.
Nah, jadi Dede punya punya pelanggannya punya 5 tukang somai. Nah, bosnya Dede. Nah, kalaupun Dede sakit, tukang somainya tetap jalan, tetap setoran sama Dede. Ya, itu namanya ownership. Jadi kalau owner, dia sudah punya sistem, membangun sebuah sistem. Artinya Terisma bisa jalan-jalan, sementara bisnisnya tetap jalan. Beda dengan pedagang nggak bisa jalan-jalan. Kalau jalan-jalan, tokonya tutup. Bedanya itu ya, jadi antara pedagang sama pengusaha. Pak, kalau kita masih nungguin toko, itu namanya bukan pengusaha, masih pedagang. Pak, tokonya Risma gede, tapi Rismanya tetap di situ aja nggak bisa keluar. Kalau dia jalan, tokonya ditutup. Itu namanya pedagang. Belum jadi pengusaha. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, naik di atasnya kan levelnya ada 4 ya. Employee, sub employee, terus owner, satu lagi investor yang paling tinggi. Investor ini kalau yang 3 tadi kita bekerja menghasilkan uang, kalau investor uang yang datang kepada kita. Nah, kalau sudah jadi bos, naik levelnya jadi investor. Dia menginvestasikan bisnisnya di mana-mana. Nah, tadi balik yang tadi ya, nasihat kayak tadi. Usaha yang dari hasil keringat sendiri itu barokah. Ya, tadi yang barokah itu pedagang itu barokah. Nah, oke ya, jadi gambaran covernya dulu. Nah, sekarang kita masuk ya. Baik teman-teman semua, Islamic entrepreneur ya, ini nanti kita fokus pada etika ya. Kita fokus pada etika, kita fokus pada pertanggungjawaban kita bukan terhadap keuangan, tapi pertanggungjawaban kita terhadap kita sebagai sebagai makhluk ciptaan Allah. Nah, karena apapun yang kita lakukan, kita harus bertanggung jawab ya, sepenuhnya atas kesyukuran kita terhadap nikmat yang dikaruniakan oleh Allah. Jadi lebih fokusnya nanti yang akan lebih banyak kita bahas adalah di sini ya. Konsep dasarnya adalah tentang moral, tentang filosofi bisnis, tentang prinsip bisnis Islam, tentang etika, responsibility, dan aktivitas. Ini semuanya. Nah, sekarang kita masuk. Sebelum masuk lebih dalam, teman-teman, ibarat sebuah bangunan, ya, kalau teman-teman ingin membuat sebuah bangunan yang kuat, bisnis yang kuat, otomatis fondasinya juga harus kuat. Kalau Bang Dede atau Willy membuat sebuah bangunan lantai 7 misalnya, 7 lantai, atau nggak usah jauh-jauh 3 lantai, tapi kalau fondasinya nggak dalam, nggak kuat, bangunan itu akan roboh. Jangankan 7 lantai, 3 lantai, bangunan rumah aja, atau kita membuat pagar misalnya. Dede bikin pagar misalnya, Dede kalau bikin pagar pakai batu bata, perlu pakai fondasi di bawah nggak deh? Pernah lihat tukang nggak? Perlu, Pak. Perlu. Kalau nggak ada fondasi yang ditanamkan di bumi, pagar itu akan roboh. Fondasi ini yang membuat kita selalu ingat sama bumi yang kita pijak. Jadi sebagus apapun bisnis Anda, kalau Anda punya fondasi yang kuat, ketakwaannya kuat, keimanannya kuat, Anda tidak akan gampang digoyah oleh godaan-godaan ketika Anda makin sukses bisnis. Nah, ya, baik teman-teman ya. Jadi di sini rujukannya yang saya sampaikan nanti lebih banyak ke agama teman-teman ya. Jadi dari banyaknya buku-buku finansial yang saya baca, terus dari banyaknya seminar-seminar yang saya ikutin, baik yang gratis maupun yang berbayar dari mulai saya kuliah sampai dengan sekarang, sampai saya sudah pernah membuat sebuah fondasi bisnis. Ya. Ternyata fondasi yang saya punya dulu nggak sekokoh yang sekarang. Jadi ternyata keberhasilan saya sebelumnya ini sampai saya diundang seminar dari panggung ke panggung, dari satu state ke state, sampai alhamdulillah saya dapat rekor muri. Dalam proses perjalanan ternyata ada yang salah. Jadi saya ingin berbagi pengalaman dulu sama teman-teman semua supaya kan pengalaman orang lain adalah guru yang paling berharga. Mudah-mudahan yang sudah saya alami, saya pernah bangkrut dan seterusnya tidak teman-teman alami ya. Jadi ternyata keberhasilan saya itu keberhasilan yang fana ya teman-teman ya.
Karena setelah saya punya banyak hal, ada sesuatu yang gersang, teman-teman, ya. Ada sesuatu yang salah dalam proses bisnis yang saya lakukan waktu itu. Kayaknya ada yang something wrong nih, sampai saya benar-benar jatuh dan beneran jatuh. Jatuh itu bukan cuma kepleset, benar-benar jatuh terjerembab sampai hutang beberapa M gitu ya. Tapi alhamdulillah karena kebaikan dari Allah, setelah kita mencoba memperbaiki bangunan-bangunan filosofi bisnis tadi, keimanan tadi, alhamdulillah God is never sleep. Tuhan nggak pernah tidur ya. Kegagalan itu memang sebuah proses, kemudian kita bisa belajar dan belajar. Nah, fondasi yang salah yang pertama adalah teman-teman adalah niat. Ya, jadi saya ambil slide-nya seperti ini teman-teman. Spirit of 58.11. Ya. Jadi saya belum masuk ke sana ya, Spirit of 58.11 ini apa sih? Ketika kita sering dipandang orang sebagai orang yang sukses, orang yang berhasil, terus kita punya mobil, nggak cuma satu, bisa dua, bisa tiga, punya rumah yang besar, terus bisa umroh berkali-kali, itu sepertinya orang melihat itu sebuah ukuran kesuksesan. Betul nggak teman-teman? Kadang-kadang seperti itu ya. Wih, dia keren loh, mobilnya BMW, singkatan apa? BMW itu bajai merah warnanya, misalnya begitu ya, mobilnya bagus dan seterusnya, omsetnya miliaran. Itu kadang-kadang orang sering ditutup apa ya, syukurnya akan kenikmatan tadi. Nah, Spirit of 58.11 ini nanti saya jelaskan ya. Ini merujuk bahwa sebetulnya dalam bisnis itu bukan tentang aku bisa apa, bukan Anda bisa apa, bukan kita akan melakukan apa. Jadi sebetulnya kita ini bukan siapa-siapa, kita ini nggak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Dulu sebelum ketemu 5811 ini teman-teman, pasti teman-teman pernah dengar kalau mau bisnis bahwa hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Ya, pasti teman-teman pernah dengar kata-kata itu. Jadi ada motivator, pengusaha-pengusaha di luar sana pasti bilang hasil tidak pernah mengkhianati proses. Artinya kalau prosesnya udah bagus, ikhtiarnya udah maksimal, hasilnya pasti maksimal. Sepintas kayaknya benar teman-teman. Ya, hasil tidak pernah mengkhianati proses. Sepintas kata-kata ini benar. Tapi sekali lagi setelah perjalanan waktu saya gambarin buat teman-teman ya, itu ada sesuatu yang miss, ada sesuatu yang salah. Ya, hasil itu bukan tidak pernah mengkhianati proses ya teman-teman. Hasil kadang-kadang bisa mengkhianati proses. Kenapa? Karena hasil itu bukan karena proses. Karena hasil itu yang menentukan adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini kata kuncinya. Ya. Jadi proses itu benar ikhtiar, tapi kalau Allah tidak menghendaki demikian, Allah tidak menghendaki kita sukses, ya kita nggak akan pernah bisa sukses. Ya. Jadi di sini kita coba belajar untuk tidak takabur. Di sini kita belajar di Islam Entrepreneur supaya kita tidak sombong bahwa kita sudah berusaha, kita sudah banting tulang, kita sudah ikhtiar luar biasa, tapi kenapa Allah jahat? Allah nggak jahat. Cuma Allah mungkin belum mentakdirkan saatnya teman-teman bisa sukses di saat itu. Ya, karena Allah bisa membuka rezeki, bisa juga menunda rezeki kita. Allah bisa juga mendekatkan jodoh kita, atau Allah juga bisa menjauhkan jodoh kita. Tergantung sama apa? Tergantung 5811. Nah, sampai di sini penasaran nggak 5811 itu apa coba? Sampai di sini, ayo. Pasti 5811. Jadi Allah itu kita bukan siapa-siapa. Karena apa? Karena Allah sedang menutupi aib kita. Ya. Dede bisa melihat saya seperti ini karena Allah lagi nutupin aib saya. Willy ngelihat, Pak Yulikus tuh keren ini. Allah sedang menutupi aib saya. Ya. Masing-masing aib dari kita sedang ditutupi sama Allah. Bayangkan kalau Allah jahat sama kita, teman-teman, Risma aibnya dibuka.
Guna aibnya dibuka, Heti aibnya dibuka, dibuka terang benderang sama Allah di jalan gitu. Orang pasti nggak mau berkawan sama kita. Ya, ini kesyukuran yang pertama kali. Jadi, nah, spirit of 5811 itu adalah teman-teman spirit ini teman-teman, spirit dari surat 58 ayat 11. Ya, jadi 5811 itu surat Al-Mujadalah, teman-teman bisa baca ya. Jadi 5811 ini fondasi kita di Islamic Entrepreneur adalah kita punya fondasi di Quran surah 58 ayat 11. Kita dengarkan ya, ini seperti apa ya. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والدرجات Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahu azim. Nah, Teh Heti bisa bacain terjemahannya apa? Teh Heti di atas terjemahan Al-Mujadalah 11. Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Oke, ya, makasih Teh Heti ya. Saya besarkan dulu ya teman-teman ya slide-nya supaya teman-teman bisa lihat, supaya teman-teman bisa fokus ya, bisa fokus Al-Mujadalah. Ya. Di ayat ini teman-teman Islamic Entrepreneur ya, di ayat ini Allah berjanji. Yang berjanji bukan saya ya. Allah berjanji. Allah berjanji akan meninggikan derajat dunia dan akhirat dengan dua syarat. Ya, kita kulitin di sini dulu sebagai fondasi teman-teman ketika mau melakukan wirausaha berbasis Islam. Allah akan meninggikan derajat dunia dan akhirat bagi dua syaratnya, bagi manusia. Ya, bagi umatnya dua syarat. Syarat yang pertama adalah punya iman. Ya, yang beriman di antara kamu. Jadi Allah akan tinggikan derajatnya yang beriman di antara kamu. Ya, artinya kita harus mengimani dulu ketika kita mau bisnis bahwa yang membuat kita seperti ini cuma Allah. Bahwa Allah lah yang membuat kita sukses. Bahwa Allah lah yang menentukan segalanya. Bahwa Allah lah yang mentakdirkan kita nanti insya Allah jadi pengusaha. Bahwa Allah lah yang nanti mentakdirkan kita jadi karyawan, jadi PNS dan seterusnya. Bahwa Allah lah yang menguasai kehidupan kita. Bahwa Allah lah yang membuka rezeki bahkan menahan rezeki. Itu dulu. Diimani dulu betul-betul. Ini bentuk ketahuan. Nah, ketika itu kita imani, baru yang kedua Allah akan beri ilmu pengetahuan. Jadi konsep pertama ini saya luruskan, banyak mahasiswa, banyak orang-orang di luar sana mengejar ilmu sampai ke mana? Belajarlah sampai ke mana teman-teman? Negeri Cina. Betul kan? Ini konsep yang salah. Jadi ilmu pengetahuan itu miliknya Allah. Jadi ilmu pengetahuan itu akan diberi. Jadi di sini kata-katanya teman-teman ya. Diberi itu kata aktif atau kata pasif teman-teman. Jadi kita belajar sedikit di sini. Risma, diberi itu pasif atau aktif? Aktif. Diberi. Bukan memberi. Diberi itu pasif. Artinya Allah akan memberi. Jadi yang memberi itu kita diberi. Kita diberi ilmu pengetahuan oleh siapa? Oleh Allah ketika kita beriman. Jadi ilmu itu nggak perlu dicari. Ketika kita beriman, Allah akan kasih itu semua. Ini rahasianya teman-teman. Banyak yang salah.
Ya. Jadi ilmu itu bukan ada di dosen, ilmu itu bukan ada di kampus. Sampai Anda ngejar dosen minta nilai, ngejar dosen minta tugas dan seterusnya. Dosen itu nggak pinter. Karena ilmu itu kadarullahnya, ilmu itu ada di Allah. Wasilahnya lewat dosen. Jadi kata kunci di sini, ketika seorang beriman, maka Allah akan berikan ilmu pengetahuan. Ini kalimat pasif, teman-teman. Artinya kalau kita sudah fokus dengan keimanan, fokus dengan tauhid, maka ilmu itu Allah akan kasih. Ilmu apa aja Allah akan kasih. Mau jadi pebisnis, ilmu bisnis Allah akan kasih. Jalurnya ya lewat jalur yang Allah siapin. Kita nggak tahu rencana Allah itu semua. Nah, ini konsep awal dari sebuah bisnis. Sampai di sini dulu, teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Jadi konsepnya adalah kita boleh ikhtiar itu wajib. Ikhtiar itu wajib, tapi ikhtiarnya menuju keimanan. Bukan menuju kesombongan diri. Ini gue sukses karena gue, itu salah. Ya. Gue bisa kaya karena gue udah banting tulang, itu salah. Jadi fokusnya tadi ketika kita beriman bahwa rezeki ini sudah diberi oleh Allah, diberikan kesempatan untuk jadi punya bisnis, nah kita syukuri dengan cara apa? Kita beriman. Jadi bisnis itu bukan menjauhkan kita sama Allah. Orang sukses itu bukan orang sukses itu bukan yang jauh sama Allah. Orang sukses itu orang yang makin dekat sama Allah. Dengan uang 2 juta, kalau kita syukur, kita makin dekat sama bisnis. Nah, bayangkan kalau Naila, Willy begitu dapat rezeki 1M makin jauh sama Allah. Nah, itu bukan orang sukses namanya. Itu kufur nikmat. Nah, terus kalau kita gagal gimana? Nah, itu kalau di Islamic Entrepreneur itu tidak ada kata gagal. Ingat ya, di Islamic Entrepreneur nggak ada kata gagal. Karena itu adalah bagian dari takdir Allah. Bagian dari qadarullah, bahwa teman-teman semua itu nggak mampu tanpa Allah. Jadi Allah tuh kasih tahu sama kita, coba lagi, minta lagi, cobanya minta lagi, tanpa itu semua. Nah, sekarang teman-teman supaya bisa jelas, coba perhatikan film ini. Filmnya cuma 2 menit ya. Kalau perhatikan film ini, terus ambil sisi inspiring-nya ada di mana. Saya matikan video saya dulu. Saya matikan suara dulu biar filmnya bisa terdengar. Lihat filmnya, ambil inspirasinya. 2 menit ya. Coba. Ada sebuah keluarga dekat sama kami. Mereka ini tinggal di luar. Mereka tinggal di luar liburan. Pasti liburan, rumah mereka di Bintaro. Mau ke rumah, ke Pondokopi. Kasih kabar ke istri sekitar ba'da asar. Kata mereka, kita start ya ba'da asar ya. Dari Bintaro. Istri saya kabari, mereka sudah start ba'da asar ke jam 4:30. Kira-kira antum kalau jadi saya, kita tinggal di Pondokopi, Jakarta Timur, mereka sampai jam berapa hadirin? Habis maghrib ya, itu estimasi saya juga, habis maghrib sampai nih. Habis maghrib belum datang, habis isya belum datang, jam 8 belum datang, jam 9, jam 10, jam 11. Antum tahu mereka tinggal di luar negeri. Kita aja tinggal Jakarta setahun nggak keluar rumah, bingung sekarang gitu loh. Ini udah berubah. Jadi dia dari Bintaro naik Jor, itu kan udah tinggal lempeng aja, perbanyak tawakal, istighfar deh gitu. Sampai Pondokopi beneran tinggal nginjek gas, jalan terus. Setelah Jati Asih itu kan ada persimpangan yang mau ke Bekasi sama mau ke Cawang, bener nggak? Pondokopi dia tinggal lurus aja lagi. Habis itu ketemu Pondok Kelapa, lalu ketemu Bintara, keluar sampai tuh rumah kita. Karena nggak tahu jalan, bingung, dia belok kiri ke arah Cawang. Lalu masuk tol dalam kota. Masuk tol dalam kota ke arah Tanjung Priuk. Lalu dia turun di Cempaka Putih.
Jadi turun Cempaka Putih belok kiri, ngelewatin kan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, lurus terus sampai Senen, lurus lagi Tugu Tani masuk Merdeka, samping Gambir, terus kanan Monas, begitu sampai bundaran yang depannya BI belok kiri masuk Tamrin, belok kiri lurus sampai Semanggi, ambil kiri masuk lagi Gatot Subroto, masuk tol lagi ke Pondokopi. Dari situ kan tinggal lurus aja tuh, keluar nanti Jati Bening gitu, atau keluar masuk dia lagi, dia lurus pas sampai Cawang kan ada pecahan, lurus Cikampek terus kiri Jagorawi, dia kiri Jagorawi ke arah Bogor. Habis itu kan sebelum Cibubur kan ada pintu gerbang tol Jor, masuk Jor lagi dari sana, barulah keluar Bintara. Sampai rumah jam 12 kurang. Apa sih yang bisa kita petik? Jangankan bicara sorga hadirin, bicara Bintaro Pondokopi aja nih nggak pakai ilmu, muter-muter, stres, bingung dia tuh. Dipikir udah bener, salah lagi. Pernah nggak sih tuh bayangin perasaan begitu tuh? Pengen Pondokopi tiba-tiba nyasar kok ada Monas. Itu kan perasaan. Itu sederhana aja deh. Itu Bintaro Pondokopi. Gimana kalau kita bicara kehidupan yang lamanya 60 tahun, 70 tahun, terus cita-cita kita pengen sorga dan nggak punya ilmu. Duh, kesian hadirin sekalian. Nggak nyampe-nyampe. Alih-alih masuk surga ke neraka, na'udzubillah min dzalik. Masa surga nggak pakai ilmu hadirin? Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakan, emangnya sama orang yang tahu dan orang yang nggak tahu? Beda. Oke. Ya, siapa yang bisa nyeritain lagi? Film tadi tentang apa sih? Teh Dini mana nih? Dini Khairunisa, saya belum lihat kameranya. Dini 1 kali. Dini 2 kali. Dini 3 kali. Oke, pas. Siapa yang bisa bantu? Video tadi itu bercerita tentang apa coba? Siapa yang bisa bantu coba? Ada? Naufal? Video tadi cerita tentang apa, Naufal? Naufal, tinggal dibuka open. Ya, cerita tentang apa, Naufal, video tadi? Gak kedengeran, gue lagi di kampus. Nggak dengeran lagi di kampus. Kamu mau kuliah atau enggak? Nah, ini. Iya Pak, kuliah Pak, ini sambil dengerin patah-patah. Oke, teman-teman semua, dengan suka dukanya digital ya. Anda harus nanti tolong dilihat lagi di YouTube ya. Nanti saya usahakan selalu tayang. Siapa yang bisa bantu? Saya kelihatan di kamera saya siapa ya? Naila. Mudah-mudahan tadi nyimak ya videonya. Apa itu tadi videonya? Itu Pak, tentang orang yang mau bertamu ke rumah orang tapi muter-muter terus jalannya. Terus insight-nya apa? Kamu dapat apa di sana? Di cerita tadi? Apa ya? Jangan cuma ngelihat orang nyasar ya. Kalau ngelihat teman-teman gini ya, Anda itu udah semester 7 ya. Semester 7 itu ketika melihat sebuah tayangan, ketika melihat sebuah kejadian,
itu nggak cuma ngelihat dari sebatas apa yang Anda lihat. Ya. Ketika Anda sudah semester 7, Anda sudah makin dewasa, apalagi nanti ketika Anda sudah bekerja, dunia kuliah itu Anda harus belajar melihat dari beberapa sisi. Iya, tadi benar tuh Naila. Iya, tadi orang nyasar-nyasar. Nah, kalau itu apa ya? Punten Naila, kalau ngelihatnya seperti itu sebatas jawaban. Punten nih, kan kita lagi belajar. Sebatas anak yang sekolah SD SMP. Iya tuh Pak, orang nyasar di Monas. Iya, gue tahu itu video tentang nyasar. Nah, dari video tadi, insight story-nya yang bisa teman-teman ambil hikmahnya apa gitu. Siapa yang bisa bantu coba? Izin menjawab, Pak, Silakan Teh Heti. tentang pentingnya sebuah ilmu yang harus kita pelajari. Pentingnya sebuah ilmu. Nah, ilmu itu pertanyaannya milik siapa Teh Heti? Yang punya ilmu itu siapa? Milik Allah. Yes, alhamdulillah. Amin. Allah Maha Arif. Ya, Allah itu kan punya ilmu, maha kaya ilmunya. Nah, di sini yang jadi benang merah teman-teman ya. Jadi ya kita harus naikin skill kita harus naikin kompetensi kita. Kan kalau dosen-dosen, ayo dong belajar terus. Nah, sebelum belajar tadi sudah kita bahas ya di Amujadalah tadi ya, bahwa keimanan itu nomor 1. Karena ilmu itu akan diberikan kemudahan buat barang siapa yang benar-benar beriman, Allah akan mudahkan semua ilmu-ilmu. Anda belajar menjadi mudah, melihat video menjadi langsung, oh iya ini insight-nya apa dan seterusnya ya. Jadi mulailah dengan ilmu, belajar dan belajar. Dan belajar itu sepanjang hayat teman-teman ya. Karena tadi kan umur kita bisa 60, 70 ya. Sepanjang 60, 70 tahun itu tetap belajar ya. Saya aja tetap masih belajar. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut teman-teman. Nah, di sini ya, kegagalan itu manusia itu ketika bisnis selalu posisinya ada di tengah badan. Selalu ada di tengah badan. Nah, jadi kalau teman-teman melihat banyak pengusaha itu yang selalu kelihatannya dia di mata kelihatan dia berhasil, kelihatan dia sukses, padahal di dalamnya pasti dia punya problem, punya masalah, punya godaan dan seterusnya. Begitu juga nanti yang teman-teman hadapi. Nah, di sini saya ambilkan juga dari hadis riwayat Abu Daud ya, bahwa tolonglah aku agar selalu berzikir mengingatmu. Jadi minta tolongnya itu bukan terhadap masalahnya, tapi bagaimana kita bersikapnya. Contoh sederhana, saya tanya sama siapa yang belum interaksi ya, Novel udah Yeyen, mana Yeyen? Sama Septian. Halo Septian. Hadir Pak. Oke Septian. Nah, saya mau nanya sama kamu nih Septian. Ya. Ya, Pak. Manusia itu dalam kehidupan pasti punya masalah. Ya. Jadi, ada masalah, ada mimpi. Ya. Mimpi itu cita-cita. Kalau ketika kita ingin meraih mimpi, kita ingin meraih cita-cita menjadi seorang pengusaha, ketemu masalah. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana Septia? Ketika kita di tengah badai. Gimana Septia? Maaf Pak, izin Oke, silakan. Gimana Septia? izin mengulangi tadi pertanyaan Bapak, maksudnya kita seorang pengusaha, lalu di tengah-tengah perjalanan kena badai gitu bukan Pak? Gini, lebih clear-nya, lebih mudahnya jangan ke pengusaha dulu. Ketika kita punya cita-cita, jadi orang besar, jadi pengusaha, terus kita punya masalah untuk meraih cita-cita tadi. Ya, jadi kita ada masalah untuk meraih cita-cita tadi. Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Tahu? Baik Pak. Ya, silakan. Mungkin yang pertama berusaha selesaiin dulu gitu Pak, sebisa kita gitu. Sebisa kita selesaiin. Kalau nggak bisa diselesain sama kita, mungkin minta bantuan yang udah pengalaman gitu Pak.
Kenapa jadi tambah jauh suara kamu? Pertama, selesaikan masalah sendiri. Terus kalau Iya, nggak sendiri, bisa, Pak. terus kalau Kalau nggak nggak bisa, bisa, minta bantuan ke orang lain, Pak. Kalau menurut Septian, ke yang lebih bisa gitu, Pak. oke, Septian. Kalau Cuma itu tetap aja nggak coba. bisa, Hah? Tetap ya nggak bisa? kalau tetap nggak bisa ya kita serahin aja sama yang maha bisa, Pak. Sama kuasa Berarti Allah Subhanahu wa yang taala. maha kuasa. Oke, yang maha kuasa itu Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di urutan terakhir ya. Betul, Pak, betul. Kenapa alasannya ditempatkan di urutan terakhir? Ya karena kita sebagai manusia gitu, Pak, yang yang punya keterbatasan gitu, Pak ya. Ya kita berserah diri tentunya kepada zat yang menciptakan kita, Pak. Oke. Begitu mungkin, Pak. Baik teman-teman semua, saya luruskan ya. Lebih mudah mana ikhtiar dengan doa? Doa. Iya. Jadi tadi jawabannya sudah hampir sempurna ya. Kita selesaikan dulu sendiri sama orang lain, baru terakhir berdoa. Kenapa doa ditaruh di akhir? Ya, apapun trouble-nya, apapun masalahnya, betul sih rumusnya H2M, hadapi, hayati, nikmati. Nah, kita punya masalah itu rumusnya 2M, H2M, hadapi, hayati, nikmati. Tapi langkah pertama, kudu balikin dulu teman-teman sama Gusti Allah. Ya, kita nggak mungkin bisa minta pertolongan teman, bisa pertolongan diri sendiri tanpa pertolongan Allah. Jadi doa itu tetap nomor satu. Ya, ikhtiar itu iya, tapi yang paling mudah adalah doa dulu. Jadi misalnya teman-teman mau keluar nih, Rifana mau keluar rumah. Sebelum keluar rumah, Rifana apa dulu yang mau dilakukan? Sebelum keluar rumah, sebelum berangkat kuliah, sebelum mengerjakan apa-apa, apa dulu yang pertama kali dilakukan? Mempersiapkan diri, Pak. Doa. Masya Allah. Aduh. Bro, sis, kita lagi belajar Islamic entrepreneur. Jangan fokus ke dunia ya. Teman-teman, kita sedang ada di rumpunnya Islam. Ya. Benar sih Rifana mempersiapkan. Iya, kita mempersiapkan. Tapi sekali lagi, kita lingkungannya sedang Islamic entrepreneur. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim itu doa bukan? Bismillahirrahmanirrahim itu doa bukan? Doa, Pak. Ya, jadi sekali lagi ya, yang teman-teman jawab itu nggak ada yang salah. Saya nggak bilang salah. Nah, saya yang bilang, Rifana benar mempersiapkan diri. Terus tadi, siapa tadi? Akang siapa tadi ya? Saya lupa, hilang nama wajahnya tadi. Betul, harus usaha sendiri. Iya, tapi pertama, yuk kita fokus ke Islamiknya kita. Kita fokus dulu. Atau saya tanya sama siapa nih? Yulia. Iya, Bapak. Hilya mau diduain nggak Hilya? Diduain. Enggak tuh, Pak. Nggak mau kan? Allah mau diduain nggak? Jelas tidak, Pak. Jelas enggak. Makanya Allah maunya dinomorsatukan. Jadi ketika kita menomorsatukan Allah, Allah juga akan memprioritaskan kita. Ya. Sampai di sini jelas teman-teman semua, clear? Fondasi dasar dulu nih ya, fondasi dasar dulu. Saya coba merubah mindset teman-teman bukan ke arah manajemen, bukan ke arah ekonomi, bukan ke arah finansial, tapi ke arah khalik. Sampai di sini dulu. Kira-kira ada yang mau komen? Nah, menjawab yang tadi ya, ketika kita sudah berdoa, ya, berusaha dan seterusnya, rumus yang terakhir teman-teman, ketika kita punya masalah, jangan kecilkan masalah. Ya, ketika kita ingin meraih mimpi, meraih cita-cita, kena masalah, rumusnya adalah besarkan cita-cita kita.
Ya, jadi kalau teman-teman punya dua lingkaran ya, ini dua lingkaran, lingkaran kecil ini ada di depan kita, ya. Mimpi kita di belakang, terus kita kehalangan sama masalah. Nah, masalah ini menghalangi mimpi kita. Nah, kelihatan mimpi kita. Nah, supaya kita mimpinya bisa fokus, mimpinya besarkan, cita-citanya besarkan, sehingga masalah itu menjadi kecil. Nah, teman-teman ya, jadi ketika punya masalah, jangan besarkan masalah, jangan kecilkan masalah, karena masalah ukurannya memang sudah segitu. Karena Allah tidak pernah memberikan masalah seberat atau melebihi dari yang kita mampu. Jadi Allah sudah menakar masalah kita. Jadi masalah itu nggak bisa lebih besar, masalah itu nggak bisa lebih kecil, teman-teman. Segitu. Nah, yang bisa dibesarkan dan dikecilkan apanya, Willy? Kira-kira. Yang bisa dibesarkan dan dikecilkan apa, Willy? Bisa bantu saya, Willy? Usahanya, Pak. Ya, usahanya, mimpinya, cita-citanya, bukan masalahnya. Sekali lagi ya, masalah buat manusia itu sudah diukur. Sama siapa? Sama Allah. Jadi masalah itu nggak bisa lu gedein, masalah itu bisa gede karena lu yang gede-gedein masalah itu. Nggak bisa juga dikecilin, itu masalahnya. Nah, yang membuat masalah itu menjadi hilang adalah cita-citanya, usahanya, mimpinya. Nah, jadi kalau kita sedang analogi gini, kalau kita sedang berhadapan dengan hujan deras, ya, jangan hujan deras, jangan berdoa hujan itu reda, tapi berdoalah supaya payung kita kuat menghadapi hujan. Ya, hujan itu sudah diukur sama Allah, nanti juga berhenti. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa menerobos hujan? Berdoalah supaya payung kita yang melewati hujan itu menjadi kuat. Gitu. Jadi gambaran kondisi ini apa ya, benar-benar terjadi sama teman-teman semua. Tadi kan menomorsatukan diri sendiri. Coba sekarang saya tanya sama siapa yang ada di kamera ini. Idi buka kamera. Yeyen. Ildinya lagi di kamar mandi, Pak. Aduh, luar biasa. Oke, saya balik lagi ke siapa? Ois. Iya, Pak. Ois, coba Ois praktekkan ya. Kalau kamu lagi gatal di pipi, coba garuk. Arah garukannya kemana? Garuk gatal di pipi. Kamu lagi gatal nih. Gatalnya di pipi. Coba garuk. Kalau gatal di pipi, arahnya kemana? Gini. Oke, ke arah jantung ya. Oke. Iya. Kalau Ois gatalnya di tangan, coba digaruk. Garuknya ke arah mana? Pasti ke arah jantung juga, betul? Iya. Kalau gatalnya di kaki, yang kita garuk arahnya kemana? Ke jantung. Artinya manusia itu apa? Manusia itu egois. Ya. Gatal di jidat pun garuknya kemana? Ke arah jantung. Gatal di pipi ke arah jantung. Gatal ini ke arah jantung. Itu menandakan bahwa manusia selalu berpikir pada dirinya sendiri. Lupa sama sang pelik. Nah, ini analogi sederhana supaya teman-teman paham bahwa kita harus menomorsatukan tadi. Ya, sampai di sini ya. Mudah-mudahan yang tadi menjawab benar, harus usaha sendiri dan seterusnya betul. Tapi nomor satunya adalah berserah dulu. Ya, jadi ketika ketemu masalah, serahin itu sama yang punya masalah. Oke. Baik, teman-teman semua. Fondasi berikutnya teman-teman lihat di layar. Supaya ketika teman-teman menghadapi bisnis dari Islam, manusia itu seperti ini kodratnya teman-teman. Kita sedang bermain juggling. Life of juggling kehidupan. Juggling itu tahu? Risma tahu juggling itu apa? Tahu, Pak. Apa coba juggling? Apa juggling, Risma? Melempar atau memainkan sesuatu kayak bola. Lempar bola, tapi bola itu tidak boleh jatuh bergantian di tangan. Sampai di sini paham ya semua teman-teman? Nah, dalam kehidupan kita, manusia itu punya 5 bola, teman-teman. Nah, dia selalu berusaha mendapatkan itu semua. 5 bola. 5 bola itu apa? 5 bola itu adalah 5 bola yang kita miliki. 5 bola itu adalah 5 bola yang kita miliki. 5 bola itu adalah 5 bola yang kita miliki. 5 bola itu adalah 5 bola yang kita miliki. 5 bola itu adalah 5 bola yang kita miliki. 5 bola itu adalah 5 bola yang kita miliki. 5 bola itu adalah 5 bola yang kita miliki. 5 bola itu adalah 5 bola yang kita miliki. 5 bola itu adalah 5 bola yang kita miliki. 5 bola itu adalah 5 bola yang kita miliki. 5 bola itu adalah 5 bola yang kita miliki. 5 bola itu adalah 5 bola yang kita miliki. 5 bola itu adalah 5 bola yang kita miliki. 5 bola itu adalah 5 bola yang kita miliki. 5 bola itu adalah 5 bola yang kita miliki. 5 bola itu adalah 5 bola yang kita miliki. 5 bola itu adalah 5 bola yang kita miliki. 5 bola itu adalah 5 bola yang kita miliki. 5 bola itu ada
juggling kehidupan kita 5 bola itu, teman-teman bisa lihat, yang pertama adalah bola keluarga, family. Yang kedua adalah bola kesehatan. Bagaimana kita menjaga keluarga kita, bagaimana kita menjaga kesehatan diri kita. Lalu yang ketiga, bagaimana kita menjaga silaturahim kita, sahabat kita, tetangga kita, kerabat kita. Yang ketiga, yang keempat adalah bagaimana kita berintegritas keimanan kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mempertahankan pekerjaan atau bisnis kita. Ini 5 nih dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini nggak boleh jatuh. Ya, paham teman-teman ya? Dan ini nggak boleh jatuh. Kalau satu aja jatuh, pasti berantakan hidup kita. Keluarga yang jatuh, bolanya pecah. Kesehatan yang jatuh, kita sakit. Sahabat yang jatuh, kita ditinggalkan. Keimanan yang jatuh, kita masuk neraka. Nah, sayangnya manusia itu sering fokus pada bola yang warna merah, yaitu pekerjaan. Ya. Jadi teman-teman, dalam juggling kehidupan, 5 bola ini hanya 1 bola yang tidak terbuat dari kaca, teman-teman. Tidak terbuat dari kristal, yaitu pekerjaan. Bola family itu terbuat dari kristal. Kalau jatuh, hancur. Ya. Anda boleh sukses dalam pekerjaan, Anda boleh sukses dalam bisnis, tapi kalau keluarganya berantakan, hancur kehidupan. Begitu juga kesehatan, itu juga bola kristal, nggak boleh jatuh. Integritas juga gitu, keimanan kita. Korupsi, integritas. Sahabat juga gitu. Nah, tapi manusia rata-rata selalu berpegang pada pekerjaan, pada rezeki, ada duit. Betul atau betul, teman-teman? Coba, saya mau dengar jawabannya. Betul atau betul? Fokus sama pekerjaan, lupa sama keluarga, lupa sama anak, lupa sama istri. Kadang lembur sampai 1 kali 24 jam. Padahal pekerjaan itu terbuat dari bola karet. Sekali lagi ya, dari 5 bola ini yang terbuat dari bola karet yang mana? Pekerjaan. Artinya kalau bola karet ini jatuh, dia nggak pecah, dia akan mental lagi, bahkan mentalnya lebih tinggi. Jadi Anda nggak boleh takut dalam kehidupan Islam. Anda nggak boleh takut kehilangan rezeki, nggak boleh takut kehilangan pekerjaan. Ketika Anda punya skill yang baik, kompetensi yang baik, pekerjaan itu, rezeki itu akan mengikuti semua. Sampai di sini paham teman-teman juggling kehidupan? Ya. Anda boleh sukses dalam hal apa saja, tapi kedepannya 4 tadi, bola tadi jangan sampai terjatuh. Rifana hati-hati dengan sahabatnya, Naufal hati-hati dengan integritasnya. Integritas itu artinya keimanan kita. Jangan sampai tergoda oleh korupsi, kolusi, dan seterusnya. Integritas. Tergoda apalagi pindah agama, integritas. Nah ini. Ya, hati-hati. Terus kesehatan. Sekarang sedang COVID, hati-hati dengan kesehatan. Juga yang paling hati-hati adalah dengan famili dan keluarga. Sampai di sini ada pertanyaan tentang juggling kehidupan teman-teman. Jadi kita harus memprioritaskan yang mana. Septian tadi sudah. Aceng kumisnya luar biasa ini gambarnya. Siapa? Aceng, halo Aceng. Iya Pak. Bisa. Oke, berarti dalam juggling kehidupan kita fokusnya di mana? Kita fokus di mana? Di integritas Pak. Ais, cuma 1? Enggak, kalau ini Aceng yang lebih ini integritas dia harus. Kalau Aceng gitu ya. Baik, integritas karena keimanan nomor 1 ya, Aceng ya. Iya. Oke, nggak masalah ya, prioritasnya di situ. Tapi dari prioritas tadi tetap 4 nomor 1 yang nggak boleh ditinggalkan. Teman-teman boleh sibuk pekerjaan, teman-teman boleh sibuk berbisnis, tapi hati-hati dengan yang 4 bola tadi. Ya. Sekali lagi, pekerjaan atau rezeki terbuat dari bola apa? Karet. Artinya apa? Bola karet? Tidak pecah, malah jika jatuh akan memantul lebih tinggi lagi. Allahu Akbar. Ya, itu dipahami ya, teman-teman ya. Jadi coba saya mau dengerin siapa ya? Heti nyanyi, Heti. Heti nyanyi lagu Cicak-cicak di dinding, Heti. Coba. Serius Pak, ini suruh nyanyi Pak? Serius. Cicak-cicak di dinding.
Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Oke, sip. Kita lihat analoginya ya teman-teman. Allah sudah janji semua makhluk ciptaan Allah akan dijamin rezekinya, betul? Coba, cicak itu adanya di mana? Di dinding. Nyamuk adanya di mana? Terbang. Kalau secara logika, gimana caranya cicak bisa makan nyamuk? Ya kan? Cicak-cicak di dinding, nyamuknya terbang. Tapi ada proses, diam-diam merayap. Artinya ada ikhtiar dari nyamuk. Dia nggak diam, tapi dia merayap. Ya diam-diam itu dia berdoa sambil merayap. Ini analogi diam-diam merayap, doa ikhtiar. Doanya 2 kali, diam-diam merayap. Doanya lebih banyak dari usahanya. Diam-diam merayap. Begitu dia doa, dia ikhtiar, datang seekor nyamuk. Yang ngedatangin nyamuk siapa tuh? Qadarullahnya datang nyamuk. Nah, setelah nyamuk datang, ada lagi ikhtiar yang kedua. Dia nangkap. Coba nyamuknya lewat, tapi dia nggak bergerak. Dia nggak dapat nyamuk. Oke, mudah-mudahan tergambar ya analoginya. Artinya, kalau kita fokus di pekerjaan, kita akan kehilangan yang lainnya. Allah udah jamin kok. Allah ingin makhluknya itu, umatnya itu sukses. Sukses itu bukan kaya. Sukses itu dekat dengan Allah. Nah, ya, kita fokusnya di keislaman ya, bukan bisnis ya. Nah, sekarang kita masuk. Nah, untuk masuk ke arah sana, ke arah kita makin beriman, kita mestinya adalah harus takwa dan tawakal. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari manapun, rezeki dari manapun, disangka apapun. Nah, cara bertakwanya seperti apa? Sederhananya gimana? Nah, sebenarnya bagaimana nih? Saya kasih analogi sederhana ya. Takwa bertawakal itu, berserah diri itu caranya kayak gimana ya? Gini teman-teman. Nah, slide-nya kayak gini. Saya kasih analogi takwa atau tawakal itu gini. Kalau atau saya naik slide-nya, saya naik dulu ke atas. Takwa atau bertakwa itu gini. Saya mau tanya sama siapa yang sudah pernah naik pesawat di sini? Saya, Pak. Pernah, Risma Pak. sudah? Oke, siapa yang sudah selain Risma? Pernah, Pak. Siapa nih? Aceng ya? Iya, Pak, pernah, Pak. Oke, misalkan Aceng naik pesawat, ya. Aceng naik pesawat biasanya kan suka bawa koper kan, Ceng ya? Nah, kebetulan kopernya banyak nih. Biasanya kopernya dititipin nggak, Ceng? Ini Pak, diperiksa dulu, habis diperiksa baru dinaikin ke bagasi, Pak. Oke, yang di begitu atas diperiksa, jangan kita berandai-andai bagasi kita titip. Ya, karena beratnya lebih dari 20 kilo, bagasi kita dititipkan. Ya, kalau 20 kilo kan kita taruh di atas ya. Di atas. Tapi kalau 20 kilo biasanya dititipin ke siapa? Di atas 20 kilo. Ada lagi Pak, kena cas. Nggak tahu tuh dibawa kemananya mah. Cuman bayarannya nambah Pak. Oke, kalau lebih ya dari bayarnya 20. nambah, kita bayar nambah. Terus bagasinya dikasih ke sana tuh orangnya. Nah, waktu bagasi itu barang itu dibawa sama orang lain, Aceng punya pikiran nggak barang itu nyampe barang-barang Aceng? Punya pikiran Pak, nyampe. Soalnya sudah dititipin, kena cas. Nah, sudah dititipin, sudah kena cas. Begitu naik pesawat, pikiran Aceng sama barang atau sama diri sendiri? Sama diri sendiri, Pak. Nggak mikirin lagi. Nah, itu namanya takwa sama tawakal. Jadi kalau kita berserah diri itu kayak gitu, kita serahin aja semua. Nggak usah dipikirin. Sampai di sini paham, Aceng? Paham, Pak. Luar Jadi biasa, Pak. Analoginya sederhana. Ya, ketika kita menitipkan sesuatu, ya kita punya masalah, titipkan aja masalahnya sama Allah. Allah akan menyelesaikan. Contoh lain misalkan, analogi contoh lain. Mudah-mudahan di sini banyak teman-teman yang suka hiking nih ya. Saya kasih gambar naik gunung nih. Nah, naik gunung nih. Nah, misalkan kita lagi naik gunung nih ya. Ada 2 orang yang naik gunung. Nah, naik gunung. Si A naik gunung, beban ranselnya 10 kg. 10 kg. Sementara si B naik gunung, bebannya 80 kg. Aduh, berat banget ya. 80 kg. Nah, jangan 80 deh, 30 aja. Nah, pertanyaan saya yang pertama, teman-teman. Pertanyaannya, ya, siapa yang bisa jawab nih? Siapa yang lebih dahulu nyampe di puncak? Orang yang si A atau si B?
Coba. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang sampai dahulu di puncak? Kan kalau beban 10 kg sama 80 kg berat mana? Teman-teman. 80 kg. Salah. Pasti Rispa cepet banget, anak SD juga tahu Ris ya. 80 kg pasti berat. Nah, pertanyaannya secara logika standar manusia ketika naik gunung ada dua orang, yang satu si A bawa 10 kilo, yang si B bawa 80 kilo, kira-kira yang sampai di puncak duluan siapa? Yang 10 kilo. Pasti, yes, beneran. 10 kilo pasti. Nggak mungkin ya 80 kilo bisa lari duluan, kan dia berat. Nah, sekarang saya kasih challenge teman-teman. Pertanyaannya saya rubah sekarang. Saya rubah ya. Bagaimana caranya sekarang agar orang yang dengan beban ransel paling besar tadi, si B, bisa sampai lebih awal? Gimana caranya? Bebannya dikeluarin, Pak. Bebannya dikeluarin terus nggak dibawa gitu. Dan di atas makan apa? Gimana caranya? Bebannya dititipkan. Yes, bebannya dititipkan sama porter yang bawain beban. Jadi ketika teman-teman punya masalah, ya, supaya teman-teman larinya bisa lurus, bisa sukses, beban tadi tolong dititipkan sama yang punya masalah. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman, analoginya. Ya, jadi yang punya masalah siapa? Yang punya masalah. Masalah datangnya dari mana? Gitu, ya. Jadi teman-teman, bagaimana caranya supaya bisa lari kita lebih besar? Nah, beban tadi tolong titipkan dulu sama Allah. Ya Allah, aku titipkan masalah ini supaya aku bisa selesai. Aku mau lari dari masalah. Lari itu meraih cita-cita. Masalahnya akan terselesaikan dengan sendirinya. Bukan lari dari masalah ya, titipkan masalahnya. Kalau lari dari masalah nggak pernah bisa selesai. Nah, oke, lanjut teman-teman ya. Sekarang kita masuk lagi teman-teman. Nah, sekarang teman-teman lihat ya, kalau kita fokus sama masalah, sama rezeki, kita fokus sama ini nih. Saya matikan video saya matikan mic saya, tolong simak video yang terakhir teman-teman ya, video yang terakhir ya. Video yang terakhir, masalah nafkah rezeki itu bukan masalah banting-banting tulang teman-teman. Tidak. Hadirin, perlu kita camkan, masalah nafkah bukan masalah ngebanting tulang. Masalah nafkah masalah takwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Nabi bersabda dalam hadis Tirmidzi, kalau kalian benar-benar bertawakal dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka Allah akan berikan kalian rizki sebagaimana Allah berikan rizki kepada seekor burung. Burung keluar di pagi hari dalam kondisi perut lapar dan pulang di sore hari. Lihat, Nabi katakan burung pulangnya sore, bukan jam 12 malam. Ada burung pulang jam 12 malam? Enggak. Burung pulang sore dan kenyang dan bawa rizki buat anak-anaknya. Keberkahan hadirin. Ini bukan kuantitas berapa lama kita bekerja, tapi kualitas iman dan takwa kita dan ikhtiar yang maksimal. Ikhtiar yang maksimal bukan bekerja sampai jam 11 malam, sampai jam 2 malam, lalu weekend kita pakai untuk nambah-nambah atau cari sampingan sehingga kita lupa ngaji, kita lupa belajar, kita lupa ibadah. Ini nggak berkah. Ingat, burung bisa enjoy menikmati kehidupannya pulang sore. Pulang sore. Makanya hadisnya wataruhu bitana, pulang sore dalam kondisi tenang, kenyang dan bisa kasih buat anak-anak. Berkah soalnya, karena takwa, karena ikhtiar, karena burung nggak maksiat, karena burung nggak nipu orang, gitu loh. Karena burung berzikir kepada Allah. Setiap binatang berzikir apa enggak kepada Allah? Berzikir. Kita lupa zikir, lupa ngaji, akhirnya kita diperbudak oleh dunia.
Hadirin, Allah kasih kita 168 jam per pekan. Masa nggak punya waktu 2 jam untuk belajar agama? Sesibuk itukah kita? 168 jam, 2 jam aja nggak punya waktu. Oh, sibuk banget kita. Nabi aja kalah sibuk sama kita misalnya. Nabi itu Rasul, umatnya banyak, lalu kepala negara, lalu pemegang kunci Baitul Mal, menteri keuangan, lalu yang berikutnya panglima perang, kalau bahasa kita panglima TNI. Itu masih sempat belajar dengan malaikat Jibril. Kita presiden bukan, menteri bukan, panglima TNI bukan, nggak sempat belajar. Subhanallah. Ini nyari apa sih dalam hidup? Nabi istri 9, kita istri 1, dan banyak yang jomblo nggak ngaji-ngaji. Jadi ini gimana sih? Ini bukan nyari, ini diperbudak dunia. Ini ada yang salah dalam hidup kita. Nggak bisa demikian. Dan semakin kita diperbudak dunia, semakin sengsara. Makanya sebagian para ulama dulu itu cari nafkahnya setiap hari hanya 2 jam, bisa eksis. Syekh Albani itu kan tukang jam, dan beliau nggak kerja setiap hari, dan kalaupun kerja paling hanya 2-3 jam, selesai tutup toko, baca, belajar, dan seterusnya. Keberkahan ini yang hilang. Maka yakinlah kita harus kembali kepada bagaimana mengatur waktu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Oke. Ada yang senyum-senyum ya tadi ya. Banyak banget yang senyum-senyum. Siapa yang pulang jam 12 malam kerjanya? Ada di sini. Oke, jadi masalah nafkah rezeki itu bukan masalah banting-banting tulang teman-teman ya, tapi masalah ketakwaan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin kita bertakwa, makin kita berserah diri, Allah sudah atur semua rezeki. Allah sudah atur semua, dan rezeki itu nggak akan pernah tertukar. Ya. Oke, saya selesaikan ya terakhir ya. Aduh ini. Nah, tadi kan seperti burung teman-teman ya. Dari Umar bin Khattab yang berkata bahwa Rasulullah SAW, seandainya kalian benar-benar bertawakal pada Allah, tentu kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Dia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari. Tadi sudah dikasih benang merah ya, kembalinya di sore hari. Ada yang nanti jadi suami yang kerja pulangnya tengah malam, itu kan jadi pertanyaan kan? Pertanyaan. Atau happy besok kerja mendingan lembur gitu ya daripada pulang maghrib ya. Berusaha untuk begitu apa ya? Ketika teman-teman punya bisnis, punya toko, ketika azan ya berusaha untuk tutup tokonya. Nah, tutup tokonya, terus karyawatinya ke masjid sholat. Ini harus dijaga teman-teman. Ya. Jadi jangan udah azan ya tetap aja buka terus. Ya, sebanyak pelanggan apapun ketika sedang datang tulis aja mohon maaf tutup sedang sholat. Nah, kan gitu ya. Sebaik apapun atau bagaimana caranya diatur jam 18.00 sebelum maghrib, nah, teman-teman sudah sampai di rumah supaya bisa sholat maghrib berjamaah di rumah. Ya. Seperti burung, Willy pulangnya malam apa sore Willy? Bekerja. Kalau pulangnya sore malam berarti bukan yang tadi ya. Ngejar-ngejar rezeki ya. Oke. Baik teman-teman, menjadi wirausaha mengapa penting dalam Islam ya? Di sana saya sudah tulis ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sediakan bumi dan segala isinya sebesar-besarnya untuk kepentingan umat manusia. Dan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum ketika kaum itu tidak mau merubahnya. Jadi Anda boleh bekerja, tapi kan nggak selama-lamanya harus bekerja. Kalau ada ustadz yang bilang lebih mulia mana, tangan di atas atau tangan di bawah, teman-teman? Lebih mulia mana, tangan di atas atau tangan di bawah? Tangan di atas. Oke. Kalau lebih mulia tangan di atas, berarti yang tangan di bawah itu siapa, teman-teman? Ada yang tahu tangan di bawah itu siapa? Mustadafin, kaum mustadafin. Kaum mustadafin. Bukan, saya ambil simbol sederhana ya. Karena kita sedang belajar Islamic entrepreneur,
Yang tangan di bawah itu, jangan kasih ke orang lain ya. Bisik-bisik di antara kita aja ya. Yang tangan di bawah itu adalah karyawan. Ada yang protes? Oh karyawan, iya. Nunggu gaji. Yang tangan di atas itu siapa? Pengusaha. Jadi berbahagialah Anda ketika tanggal 25, Anda sebagai seorang pengusaha, Anda sedang membagikan gaji buat karyawan. Dan berbahagialah ketika tanggal 25, Anda melihat karyawan-karyawan Anda tersenyum karena menerima gaji dari Anda. Nah, kan begitu. Nah, ya, yang selama ini Anda masih jadi karyawan, tingkatkan motivasinya, yuk rubah. Kalau tidak akan berubah nasib suatu kamu. Kan tadi sudah diceritakan, satu pekan itu 168 jam ya. Kalau kita kerja biasanya 8 jam ya. 8 jam kita kerja di kantor dan seterusnya. Masih ada 8 jam, kalau 24 jam berarti masih ada 16 jam. Kalau kita 2 jam buat ngaji, kita masih punya ada lagi 10-12 jam untuk kita bisa punya bisnis. Kita bisa punya usaha. Ya. Analogi yang lain teman-teman, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu dan makanlah sebagian dari rezeki. Orang-orang beriman nafkahkanlah di jalan usahamu yang baik. Nah, saya kasih analogi yang terakhir teman-teman semua. Misalkan siapa ya? Ois sudah, Willy sudah, yang belum saya sapa, Rifana sudah, yang belum buka kamera saya abaikan. Oh, Intan kameranya terbuka nggak? Udah Intan, Berlian lagi. Waduh, luar biasa. Mudah-mudahan rezekinya seperti Intan dan Berlian. Saya yang tidak benar, sehingga tidak diaminkan. Oke, saya fokus sama yang kamera aja. Teman-teman yang sudah on kamera, saya kasih analogi sederhana. Teman-teman rata-rata usianya berapa di sini? 20, 21? 22. 20. Oke, ada yang 20, ada yang 21, ada yang 22. Oke, analogi 26. sederhana gini. Ada yang 26, alhamdulillah ya. Analogi sederhana teman-teman. Misalkan hari ini teman-teman sedang melakukan perjalanan. Ya, teman-teman sedang melakukan perjalanan untuk menuju sebuah kota. Katakan kota itu ada di kilometer 70 ya, di kilometer 70 dari tempat teman-teman. Sedang menempuh perjalanan, tiba-tiba di suatu kilometer tertentu, di kilometer 25 lah misalkan, Anda sedang berjalan, kilometer 25 atau kilometer 26, ada rambu lalu lintas teman-teman. Rambu lalu lintasnya tertulis begini, awas, kilometer 55 ada jurang. Ada rambu lalu lintas, tulisannya peringatan, awas kilometer 55 ada jurang. Nah, pertanyaannya teman-teman semua. Buat Willy, buat Risma, buat Naila, buat Neti, buat Ois, buat Nova, buat siapa saja ya. Ketika melihat rambu tadi yang menyatakan peringatan, awas kilometer 55 ada jurang. Sementara tujuan Anda ada di kilometer 70. Apa yang Anda lakukan saat melihat rambu tersebut? Silakan, siapa yang mau jawab? Willy? Tidak mau jawab, silakan. Ya, pastinya Pak kalau ngelihat rambu-rambu itu ya kita juga bersiap-siap gitu. Maksudnya lebih berhati-hati lagi gitu. Gitu aja sih. Berhati-hati sampai mana, Willy? Berhati-hati sih dari awal perjalanan sampai ke tujuan. Cuman mungkin yang pas bagian ada jurangnya itu lebih dihati-hatiin lagi aja gitu. Oke, terima kasih Willy. Siap. Willy mewakili Ikhwan. Yang Akhwat siapa yang mewakili? Satu orang Akhwat mewakili. Apa pilihannya? Enggak, siapa? Ois. Ois boleh, Ois. Ah, kelamaan, Ois. Rifana? Kayak kata Willy tadi, Pak, berhati-hati. Cuma kita juga berdoa supaya nggak terjadi apa-apa sampai ke tujuan. Allahu Akbar. Belum ada yang pernah ikut seminar saya ya? Oke, saya kasih jawaban yang benar ya. Ketika Anda berhati-hati sampai kilometer 55, begitu sampai kilometer 55, bener, ada jurang, banyak yang mati di sana. Iya, banyak yang mati di sana ya.
Jalannya benar-benar putus. Anda mau balik lagi. Analoginya gini teman-teman. Teman-teman sedang berjalan itu artinya teman-teman sekarang sedang kuliah atau sedang bekerja. Di kilometer tersebut, di kilometer sekarang umur teman-teman ada yang ngasih tahu, ada yang ngebisikin nih saya. Bro, sis, awas umur 55 pensiun. Jurang itu pensiun. Pertanyaannya Anda mau bangun bisnis sekarang atau nunggu nanti umur 55 pensiun? Ayo. Sekarang, Pak. Sekarang, Pak. Artinya kalau sudah dikasih tahu, awas kilometer 55 ada jurang, putar balik, cari jalan lain, jangan diterusin atau Willy. Udah tahu teh di sana ada jurang, banyak yang mati, banyak korbannya, lalu diterusin ke sana kepo. Bawa kamera sama Willy, di videoin biar viral siapa tuh yang mati. Nggak gitu ya teman-teman. Ya, Willy sekarang, Rifana sekarang sudah ada yang ngasih tahu. Siapa yang ngasih tahu? Saya yang ngasih tahu. Awas teman-teman semua, Risma, Hetty, dan yang lainnya umur 55 pensiun. Itu pasti. Kalau teman-teman baru bangun bisnis nanti usia 55, sudah terlambat. Sudah keburu, sudah tua. Tadi kata Ustadz Kiai Haji Ainun tadi apa? Yo, usaha bisnis sampingan. Gitu loh analoginya. Sampai di sini paham ya? Analoginya cukup jelas ya, Willy? Awas Willy kalau ketemu rambu lalu lintas diterusin, saya jewer. Oke teman-teman, mengapa wirausaha itu mengapa penting dalam Islam? Karena teman-teman menjadi kaya itu penting di Muslim. Saya suka sedih tuh kalau melihat di jalan-jalan itu harus apa namanya, kita membangun masjid butuh uang kan. Kalau kita punya uang banyak kan kita bisa bangun masjid, kita bisa bikin panti asuhan dan seterusnya. Ya, oke. Nah terakhir dari saya teman-teman untuk menginspirasi teman-teman supaya fondasinya kuat. Ini ada satu quote yang saya ambil dari Instagram saya. Air di dalam gelas ini adalah sebuah analogi atas rezeki yang Anda bawa pulang untuk keluarga, halal dan berkah. Artinya teman-teman Risma dan kawan-kawan ketika bekerja, apapun pekerjaannya, apapun bisnisnya, itu sama halnya kita sedang membawa air susu ke dalam rumah. Ya, air di gelas, susu di gelas. Ya, bersih, putih, jernih. Nah, air susu tadi yang dalam gelas tadi itu adalah hasil keringat kita, halal dan berkah. Tapi suatu ketika kalau integritas kita terganggu, kita takut sama pimpinan, kita memanipulasi data, memanipulasi dokumen, itu sesungguhnya kita sedang meneteskan setetes najis ke dalam gelas tadi. Coba kalau susunya tadi ditetesi najis sedikit aja, susunya jadi apa teman-teman? Kotor. Bukan cuma kotor, jadi haram Risma. Karena ada najis, jadi haram. Jadi buat teman-teman mahasiswa sahabatku ya, integritas itu penting teman-teman. Ya, di atas segala-galanya. Keimanan itu penting di atas segala-galanya. Siapapun pimpinan Anda, siapapun atasan Anda berhak menolak ketika harus melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Islam. Ya. Terus misalkan ada yang bilang, Pak Yulitus itu yang ngelakuin banyak. Ya. Teman-teman, dosa itu bukan tentang dikerjakan sendiri atau secara bersama-sama. Nanti ketika teman-teman menghadap Allah, yang ditanya itu bukan berjamaah, sendiri-sendiri. Ya. Saya pernah suatu ketika, teman-teman ini di recording ya, saya pernah suatu ketika ngasih seminar, saya nggak usah sebutkan rumah sakitnya ya, di sebuah rumah sakit tentang motivasi kerja. Pesertanya dari office boy sampai dengan manajemen dokter. Saya termasuk salut sama office boy. Saya termasuk salut sama klinik service. Kenapa? Karena mereka bekerja membersihkan hal-hal yang kotor. Itu pahalanya luar biasa. Walaupun gajinya kecil, tapi pahalanya luar biasa. Hanya bekerja atas nama lillah. Terus saya tanya sama mereka, ada nggak bapak ibu-ibu, office boy, dokter, dan yang lainnya yang suka membawa pulang alat tulis? Pensil, kertas, apapun gitu, sekecil apapun. Oh ada, seterusnya.
Saya bilang tolong kembalikan. Karena itu akan menodai rezeki yang Bapak Ibu pulang. Ada dokter yang bilang, alah Pak Yulikus nggak usah suci-suci banget. Kan yang melakukan ini bersama-sama. Jawabannya naif ya. Yang melakukan bersama-sama. Inilah negara ini. Negara Indonesia, mudah-mudahan teman-teman nanti 5-10 tahun ke depan akan menjadi seorang pemimpin tidak melakukan itu ya. Yang melakukan boleh bersama-sama, tapi teman-teman jangan ikut melakukan itu. Dosa itu bukan tentang dikerjakan sendiri atau bersama. Dosa itu tentang siapa yang tidak kau taati. Bukan pemimpin, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dosa itu bukan tentang besar atau kecil. Dosa itu tentang siapa yang kita tidak taati. Dan buat teman-teman mahasiswa, ketika nanti bekerja atau berbisnis, hati-hati ya, karena dosa yang kita lakukan itu dampaknya buat orang tua juga. Apalagi kalau almarhum Umi sama Abi sudah nggak ada, itu kan berbahaya sekali. Kalau teman-teman kasihan sama Umi sama Abi, sayang sama Umi sama Abi, jangan lakukan seperti itu. Makanya ini yang namanya integritas, ini yang namanya keimanan. Kalau teman-teman Pak Yulikus nanti dipecat. Nah, kan tadi saya bilang, pekerjaan itu seperti bola karet. Kalau kita punya integritas dan kita yakin, Allah akan menolong kita semua. Nah, oke, itu hari ini teman-teman semua pekerjaan yang paling baik dengan usaha yang dan perdagangan. Ya, ingat itu ada al-hadis, pekerjaan yang paling baik adalah usaha dan perdagangan. Setiap orang akan mendapatnya sesuai dengan apa yang diusahakan. Oke. Sampai di sini materi terakhir teman-teman. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Yang mau ditanya? Silakan. Masih ada waktu. Berapa menit lagi? Kita sampai jam berapa ya Risma dan kawan-kawan? 14.40 Pak. Oh iya 5 menit lagi. Masya Allah, nggak kerasa kalau sudah ceramah. Nah, ini menarik teman-teman, kalau bercerita tentang Islamic entrepreneur ini nggak ada habisnya ya. Kalau bicara tentang agama nggak ada habisnya benar-benar ya. Apalagi harus berbagi sama anak-anak muda di sini. Anak-anak muda yang insya Allah nanti jadi masa depannya kampus Latansa, masa depannya pemerintahan Pemda di Rangkas, bahkan bukan tidak mungkin teman-teman yang jadi pemimpin bangsa ini. Ya, kasihan bangsa ini ya, karena merasa apa korupsi itu bareng-bareng, jadi merasa nggak masalah. Padahal nanti begitu menghadap Allah sendiri-sendiri. Ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, seperti biasa, karena teman-teman sudah terbiasa dengan saya, itu ada Google, ya ada tugas yang tolong diselesaikan. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi teman-teman ya, saya bukan tempatnya mengemis nilai. Ya. Saya sebetulnya paling sebel sama mahasiswa, ini terus terang di-record biar semuanya dengar semua. Saya paling sebel sama mahasiswa yang begitu hasil keluar, hasil nilai keluar terus mengemis minta nilai. Ya, malu ya, Anda malu sama diri Anda sendiri. Kalau Anda menghargai diri Anda sendiri, hargai diri Anda sendiri dengan berjuang untuk mendapatkan, menyelesaikan tugas untuk dapat nilai, bukan mengemis di akhir. Nah, saya sebenarnya paling sebel, saya paling malas menjawab itu semua. Cuma karena saya masalah dari sisi kemanusiaan, saya ingin menyelamatkan Anda dari remedial, ya saya tolong. Tapi sebetulnya jujur, saya paling nggak suka ya sebetulnya. Ya. Saya paling apresiat buat Anda yang sudah menyelesaikan tugas dengan baik, lalu mengerjakan soal-soal UTS dengan baik karena Anda menghargai diri Anda sendiri. Ya. Itu dari saya ya. Apapun jawaban, apapun pendapat Anda, saya juga punya pendapat karena saya berpegang pada filosofi bahwa Anda yang dicari, mahasiswa itu yang dicari bukan nilai, tapi bagaimana Anda memahami tentang tugas-tugas ini. Sekali lagi ya, Anda nggak bisa dapat instan ya. Tugas itu untuk menilai kompetensi Anda. Tanpa Anda menyelesaikan tugas, jujur nanti Anda di lapangan nggak akan bisa mengasah kompetensi. Oke, itu dari saya. Termasuk buat video, ya saya apresiasi buat teman-teman yang setiap mata kuliah SIM membuat video. Ya, video Anda itu diminati oleh banyak orang, diminati oleh banyak orang. Saya dapatkan nilai, tapi insight-nya adalah jujur teman-teman ya, karena ketika nanti teman-teman lulus, banyak sumber daya manusia akan melihat Instagram Anda. Jadi kalau Instagram Anda sudah terisi tentang keilmuan yang Anda dapat di bangku kuliah, Anda share dengan video-video kecil walaupun masih grogi di sana sini, itu akan jadi poin penilaian buat
SDM nanti ketika merekrut Anda. Ya, hasilnya nggak sekarang, tapi hasilnya ketika Anda lulus, percaya deh, ya perusahaan nggak lihat ijazah Anda, tapi perusahaan melihat media sosial yang Anda punya. Ya, media sosial Anda sudah Anda latih dengan mengisi video-video tentang sinopsis atau rangkuman dari materi yang sedang Anda terima. Dan itu good is good ya. Saya hargai, saya apresiasi dengan memberikan nilai, dan Anda akan rasakan dampaknya ketika nanti Anda mencari atau menjemput pekerjaan. Baik, itu aja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Izin saya close ya. Iya, Pak.